Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, Guru Biologi SMA Negeri 1 Mijen. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi bersama pada materi kelainan menurun pada manusia terpaut autosom. Yuk kita simak penjelasannya dengan baik. Yang akan kita bahas kali ini adalah kelainan yang disebabkan oleh gen dominan yang terpaut kromosom tubuh atau autosom. Kelainan yang akan kita bahas yang pertama adalah polidaktili. Polidaktili adalah kelainan di mana jumlah jari lebih dari 5. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk genotipnya, P besar adalah penderita polidaktili, P besar P kecil penderita polidaktili, kemudian P kecil normal. Perkawinan antara orang penderita polidaktili dengan normal P besar dengan P kecil, maka dihasilkan F1 yaitu P besar P kecil polidaktili yang semuanya berjumlah 100%. Kelainan yang kedua yang akan kita bahas adalah branchidaktili. Branchidaktili adalah kelainan di mana tulang ruas jari pendek pada tangan atau kaki. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk genotipnya, B besar adalah letal atau mati, B besar berkecil branchidaktili, dan B kecil adalah normal. Perkawinan antara B besar dengan B besar branchidaktili dengan branchidaktili, maka akan dihasilkan B besar 25% letal atau mati, B besar B kecil 50% branchidaktili, dan B kecil 25% adalah normal. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah sindaktili. Sindaktili adalah kelainan berupa jari-jari yang berlekatan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk genotip sindaktili, S besar adalah sindaktili, S besar S kecil adalah sindaktili, dan S kecil adalah normal. Perkawinan antara sindaktili S besar S kecil dengan S kecil maka akan dihasilkan F1 S besar S kecil sindaktili 50% dan S kecil normal sebanyak 50%. Kelainan yang keempat adalah talasemia. Talasemia adalah kelainan di mana darah tidak bisa membuat sel darah merah dengan sempurna. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk genotipnya, T besar adalah talasemia mayor yang sifatnya letal atau mati, T besar T kecil talasemia minor, dan T kecil adalah normal. Perkawinan antara T besar T kecil dengan T besar T kecil maka akan diperoleh F1 yaitu T besar talasemia mayor sebanyak 25%, kemudian T besar T kecil talasemia minor sebanyak 50%, dan T kecil normal sebanyak 25%. Untuk kelainan yang kelima adalah Huntington. Huntington adalah kelainan degeneratif sistem saraf dengan gejala yaitu hilang konsentrasi, kemudian sering lupa, cedal ketika berbicara, kemudian kesulitan makan, depresi, dan kehilangan keseimbangan. Gejala ini muncul mulai usia 35 sampai 44 tahun. Berikut bisa dilihat gambar perkembangan sistem saraf pada Huntington. Untuk genotipnya, H besar Huntington, H besar H kecil Huntington, dan H kecil adalah normal. Untuk kelainan yang keenam adalah progeria. Progeria adalah kelainan dengan ciri-ciri yaitu penuaan dini, di mana orang penderitanya dilahirkan normal dan pada usia 2-3 tahun itu mulai menunjukkan ciri-ciri yaitu lemak di bawah kulit mulai menghilang, kemudian rambut rontok, dan terjadi pengerasan arteri. Berikut adalah gambar orang yang menderita kelainan progeria, di mana genotip progeria P besar progeria, P besar P kecil progeria, dan P kecil normal. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelainan yang disebabkan oleh alal resesif autosomal. Untuk yang kita bahas yang pertama adalah kelainan albino. Albino adalah kelainan di mana tidak adanya pigmen melanin pada kulit, rambut, dan mata. Bisa dilihat pada gambar berikut penderita albino. Untuk genotipnya A besar adalah normal homozigot, A besar A kecil normal heterozigot, dan A kecil adalah albino. Perkawinan antara normal heterozigot dengan sesamanya maka akan diperoleh F1 A besar 25%
25% normal homozigot, A besar A kecil 50% normal heterozigot, dan A kecil 25% albino. Untuk kelainan yang kedua yang akan kita bahas adalah gangguan mental fenilketonuria atau PKU, yaitu kelainan ketidakmampuan tubuh untuk membentuk fenilalanin sehingga urin mengandung fenilketonuria atau PKU. Bisa dilihat ini perbandingan antara orang yang normal dan yang menderita fenilketonuria. Gangguan mental antara lain kebuduhan, debil, imbisil, dan idiot, reaksi refleks lambat, umumnya berumur pendek. Untuk genotipnya P besar B besar normal homozigot, P besar P kecil normal heterozigot, dan P kecil adalah PKU. Untuk kelainan yang ketiga adalah siklemia. Siklemia itu adalah kelainan di mana sel darah merah berbentuk seperti bulan sabit sehingga daya ikat terhadap oksigen rendah, kemudian terjadi gangguan fungsi limpa dan bisa menyebabkan kematian. Untuk gambar bentuk sel darah merah pada penderita siklemia bisa lihat pada gambar berikut. Untuk genotipnya S besar normal homozigot, S besar S kecil normal heterozigot, dan S kecil adalah siklemia. Kelainan yang akan kita bahas yang keempat adalah seroderma pigmentosum. Seroderma pigmentosum adalah kelainan pigmentasi yang menyebabkan kulit sangat peka terhadap sinar matahari, kemudian timbul bercak merah, kemudian kulit melepuh dan menyebabkan terjadinya kanker kulit. Nah, berikut adalah gambar orang yang menderita seroderma pigmentosum. Untuk genotipnya X besar normal homozigot, X besar X kecil normal heterozigot, dan X kecil adalah seroderma pigmentosum. Oke anak-anakku semuanya, demikian tadi adalah penjelasan terkait materi kelainan menurun pada manusia terpaut autosum. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.